Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gemal Arya Atatur, NIM 180711325. Saya akan membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas Ekonomi Transportasi jurusan Teknik Sipil S1 Universitas Riau. Nah, pada presentasi saya akan mempresentasi hasil review jurnal saya dengan yang berjudul Analisis Biaya Tambahan pada Pengguna Jalan Akibat Pelaksanaan Proyek Rigid Pavement, Studi Kasus Rekonstruksi Jalan Seidareh, Junction Kota Baru, STA 184 plus 320 hingga STA 188 plus 500. Pendahuluan. Perkerasan jalan beralih ke perkerasan kaku. Pemilihan perkerasan kaku bertujuan dapat melayani beban lalu lintas yang berat dan padat. Biaya pelaksanaan pekerjaan jalan perkerasan kaku lebih tinggi namun ekonomis pada perawatannya. Peningkatan ruas jalan Seidareh Junction Kota Baru perlu dilakukan rekonstruksi jalan. Kondisi perkerasan lama rusak dan tidak layak digunakan khususnya kendaraan bermuatan berat. Terjadi kemacetan panjang akibat aktivitas pembangunan dan menurunnya tingkat kenyamanan pengguna jalan dalam melewati ruas jalan. Perlu dilakukan analisis biaya tambahan pada pengguna jalan terhadap pelaksanaan proyek Seidareh Junction Kota Baru. Tujuan dan subjek penelitian. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tambahan biaya yang ditanggung oleh pengguna jalan akibat pekerjaan rigid pavement. Subjek penelitian yaitu proyek rekonstruksi jalan Seidareh Junction Kota Baru. Metodologi penelitian. Yang pertama, studi literatur. Bertujuan menentukan parameter data dalam penelitian. Persiapan, sekumpulan tahapan yang beruntun dan saling terkait untuk mendapatkan data. Lokasi dan periode survei. Lokasinya berada pada jalan lintas Sumatera 4 Koto, Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya. STA 184 plus 320 hingga STA 188 plus 500. Waktu survei Selasa 23 Juli 2019 pukul 6 sampai 9 WIB dan pada pukul 15 hingga 18 WIB dengan interval waktu per 5 menit. Pengumpulan data primer, yaitu data volume lalu lintas dan data kecepatan. Data sekunder yaitu data harga kendaraan, harga ban dan oli, harga bahan bakar, data PDRB dan data jumlah penduduk. Analisis dan pembahasan, mengolah data survei, kapasitas dan tiket pelayanan jalan, menghitung BOK kendaraan, BOK dan biaya kemacetan lalu lintas. Kesimpulan dan saran. Pemilihan strategi manajemen lalu lintas yang baik untuk melancarkan pelaksanaan pekerjaan jalan dan mengurangi biaya kemacetan akibat aktivitas pekerjaan proyek rigid pavement. Analisis dan pembahasan. Yang pertama, pemilihan lokasi penelitian. Lokasi pertama yaitu pada STA 184 plus 320 yang merupakan kondisi arus bebas kendaraan yang akan memasuki lokasi antrian dari arah Padang menuju Jakarta. Lokasi kedua yaitu STA 185 plus 210 merupakan area antrian kendaraan sistem buka tutup jalan dari arah Padang menuju Jakarta. Lokasi ketiga merupakan lokasi antrian kendaraan sistem buka tutup jalan untuk arah Jakarta menuju Padang. Lokasi keempat yaitu STA 188 plus 500 yang merupakan kondisi arus bebas kendaraan yang akan memasuki lokasi antrian sistem buka tutup jalan dari arah Jakarta. Lalu kedua ada karakteristik ruas jalan. Karakteristik ruas jalan untuk STA 184 plus 320 sampai STA 188 plus 500 memiliki lebar efektif jalan 14 meter dengan lebar jalur 7 meter dan lebar lajur 3,5 meter. Terdiri dari lebar bahu yang 1,5 meter. Tipe jalan yaitu 4 lajur tak terbagi dengan fungsi jalan arteri, kelas jalan kelas 1 dengan status jalan nasional, serta memiliki medan jalan yang datar. Analisis lalu lintas. Kendaraan yang melewati pada suatu jalan memiliki berbagai jenis, fungsi, tujuan, ukuran, berat, kecepatan, dan percepatan yang variatif. Hal ini terjadi karena setiap kendaraan membawa pengaruh yang berbeda terhadap lalu lintas. Untuk menyatakan pengaruh ini dibutuhkan angka ekivalen. Volume lalu lintas.
Untuk arah Padang menuju Jakarta, pada pukul 6 sampai 9 WIB, volume kendaraan ringan sebanyak 418 SMP per jam, sepeda motor sebanyak 419 SMP per jam, dan kendaraan berat sebanyak 322 SMP per jam. Sedangkan pada pukul 15 hingga 18 WIB, volume kendaraan ringan sebanyak 655 SMP per jam, sepeda motor sebanyak 405 SMP per jam, dan kendaraan berat sebanyak 294 SMP per jam. Nah, pada arah sebaliknya, yaitu Jakarta menuju Padang, pada pukul 6 hingga 9 WIB, volume kendaraan ringan sebanyak 421 SMP per jam, sepeda motor sebanyak 355 SMP per jam, dan kendaraan berat sebanyak 172 SMP per jam. Pada pukul 15 hingga 18 WIB, volume kendaraan ringan sebanyak 553 SMP per jam, sepeda motor sebanyak 328 SMP per jam, dan kendaraan berat sebanyak 295 SMP per jam. Persentase jenis kendaraan. Persentase jenis kendaraan yang melewati arah Padang menuju Jakarta atau pada STA 184 plus 320 hingga STA 188 plus 500. Pada pagi hari, kendaraan ringan sebanyak 22,42%, sepeda motor sebanyak 64,27%, dan kendaraan berat sebanyak 13%. Untuk kondisi pada sore hari, kendaraan ringan sebanyak 32,45% dan sepeda motor sebanyak 56,52%, serta kendaraan berat sebanyak 11%. Untuk arah sebaliknya, yaitu Jakarta menuju Padang atau pada STA 188 plus 500 hingga STA 184 plus 320. Pada pagi hari, kendaraan ringan sebanyak 26,88%, sepeda motor sebanyak 64,69%, dan kendaraan berat sebanyak 8,43%. Untuk kondisi pada sore hari, kendaraan ringan sebanyak 32,23%, sepeda motor sebanyak 54,55%, dan kendaraan berat sebanyak 13,23%. Lalu ada jam puncak. Jam puncak ini kita ambil berdasarkan nilai jumlah SMP tertinggi pada perhitungan. Pada lokasi STA 184 plus 320 hingga STA 188 plus 500, jam puncak kendaraan terjadi pada pukul 4 hingga 16 hingga 17 WIB, sebanyak 567,5 SMP per jam. Untuk arah sebaliknya, jam puncak kendaraan terjadi pada pukul 15.25 hingga 16.25 WIB, dengan jumlah kendaraan sebanyak 509,1 SMP per jam. Dan dapat dilihat detailnya pada tabel 3.3 dan 3.2 seperti yang saya lampirkan. Lalu kecepatan. Berdasarkan perhitungan kecepatan rata-rata pada lokasi STA 184 plus 320 hingga STA 188 plus 500 sebesar 43 km per jam dan arah sebaliknya sebesar 60 km per jam. Didapatkan berdasarkan perhitungan pada tabel 3.4. Kapasitas dan tingkat pelayanan jalan. Kapasitas dan tingkat pelayanan jalan ditinjau dari beberapa faktor. Yang pertama kapasitas dasar atau KO dalam satuan SMP per jam. Lalu ada faktor penyesuaian lebar jalur, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, faktor penyesuaian ukuran kota, dan kapasitas SMP per jam. Lalu ada perhitungan BOK yang ditinjau dari beberapa faktor. Yang pertama harga ekonomis kendaraan, yang termasuk di dalamnya itu harga bahan bakar yang terdiri dari bensin sebesar Rp6.550, harga biosolar Rp5.150, dan juga harga pelumas yang dilampirkan pada tabel 3.8. Lalu ada harga ban kendaraan, biaya bahan bakar minyak, perhitungan konsumsi bahan bakar minyak untuk ruas jalan, biaya konsumsi oli akibat kontaminasi, biaya konsumsi oli liter per kilometer, dan biaya konsumsi oli rupiah per kilometer, biaya suku cadang, biaya pemeliharaan, dan biaya konsumsi ban. Lalu didapatkan biaya operasi kendaraan atau BOK.
BOK terbesar ditanggung oleh truk besar dengan nilai biaya sebesar Rp3.510,4 per kilometer. Total biaya kendaraan ringan yang berada di lokasi antrian 184 plus 320 hingga 188 plus 500 adalah Rp1.380,35. Sedangkan untuk kendaraan beratnya itu Rp2.878. Pada lokasi arah sebaliknya yaitu STA 188 plus 500 hingga STA 184 plus 320 didapatkan untuk kendaraan ringan sebesar Rp1.379,19 dan kendaraan berat Rp2.946. Data kendaraan pada STA 184 plus 320 hingga STA 188 plus 500. Dari pola buka tutup jalan yang berlangsung selama 30 menit, waktu total antrian yang diasumsikan 30 menit, jumlah kendaraan ringannya itu 16 kendaraan dan beratnya itu 20 kendaraan. Sedangkan untuk yang antrian yang durasi 20 menit, sebanyak kendaraan ringan sebanyak 13 kendaraan dan yang berat sebanyak 25 kendaraan. Untuk waktu antrian 10 menit, kendaraan ringan atau kendaraan ringan sebanyak 18 kendaraan dan kendaraan berat sebanyak 22 kendaraan. Nah, pada STA 188 plus 500 hingga STA 184 plus 320, pola buka tutup jalan sama, berlangsung selama 30 menit. Waktu total antrian yang diasumsikan 30 menit, jumlah kendaraan ringan itu sebanyak 13 kendaraan dan yang kendaraan berat itu sebanyak 11 kendaraan. Nah, pada antrian yang durasi 20 menit, kendaraan ringan itu sebanyak 12 kendaraan dan yang berat itu 9 kendaraan. Sedangkan pada antrian durasi 10 menit, didapatkan sebanyak 24 kendaraan ringan dan 12 kendaraan berat. Data kecepatan. Dalam menghitung biaya kemacetan, diperlukan data kecepatan existing dan ideal. Di kecepatan ideal ini yang dimaksud dengan kecepatan ideal ini adalah kecepatan rata-rata ketika melintasi ruas jalan tersebut. Sedangkan kecepatan existing yaitu kecepatan ketika berada di lokasi antrian. Nah, pada penelitian ini ia mengasumsikan kecepatan existingnya itu sebesar 0 km per jam. Nah, didapatkan pada tabel 3.21, kecepatan ideal pada STA 184 plus 320 hingga STA 188 plus 500 yaitu sebesar 64 km per jam. Sedangkan pada arah sebaliknya yaitu STA 188 plus 500 hingga STA 184 plus 320, kecepatan ideal didapatkan yaitu sebesar 32 km per jam. Pada kecepatan existing yang didapatkan untuk keduanya sama-sama diasumsikan sebesar 0 km per jam. Biaya kemacetan. Biaya kemacetan yang ditanggung terbesar terjadi pada pengendara kendaraan berat dengan biaya kemacetan yaitu sebesar Rp117.900 per jam. Untuk kendaraan ringan sebesar Rp94.320 per jam. Biaya kemacetan ini merupakan biaya yang tambahan yang ditanggung oleh pengguna jalan akibat pelaksanaan pekerjaan rigid pavement dengan waktu antrian sebesar 30 menit, 20 menit, dan 10 menit. Waktu antrian ini terjadi karena proses buka tutup jalan di masing-masing ruas. Analisis hasil pembahasan. Pada STA 184 plus 320 hingga STA 188 plus 500, biaya tambahan untuk kategori kendaraan ringan sebesar Rp180.977 per jam, sedangkan untuk kendaraan berat sebesar Rp259.262 per jam. Pada STA 188 plus 500 hingga STA 184 plus 320, biaya tambahan untuk kategori kendaraan ringan sebesar Rp171.427 per jam, sedangkan untuk kendaraan berat sebesar Rp131.390 per jam. Nah, kesimpulan. Kemacetan lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan lintas Sumatera ini terjadi akibat dampak pelaksanaan proyek rigid pavement dengan sistem buka tutup jalan.
Total biaya tambahan yang ditimbulkan akibat kemacetan lalu lintas pada jam puncak, yaitu jam 16 hingga 17 WIB di lokasi STR 184 plus 320 hingga STR 188 plus 500 adalah kendaraan ringan sebesar Rp180.977 per jam, kendaraan berat sebesar Rp259.262 per jam. Total biaya tambahan yang ditimbulkan akibat kemacetan lalu lintas pada jam puncak 16 hingga 17 WIB di lokasi STA 188 plus 500 hingga STA 184 plus 320 adalah kendaraan ringan sebesar Rp171.427 per jam dan kendaraan berat sebesar Rp131.930 per jam. Kerugian paling dasar yang dialami pengguna jalan adalah kerugian waktu tempuh, pemborosan bahan bakar, serta komponen lain, sehingga terjadi kenaikan BOK dan biaya kemacetan. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.